Walaupun kalian tidak percaya sama teori bullshitnya Darwin, tapi percayalah bahwa orang hutan itu salah satu nenek moyang kalian. Karena dia akan dibicarakan oleh anak cucu kita. Seperti apakah orang hutan itu, seperti Yeti atau seperti Bigfoot? Karena dia akan menjadi legenda orang hutan. Orang hutan muda rumahnya di belantara, dijaga papa dan mama yang kemarin masih ada, kini tiada. Orang hutan muda diculik, berambah riba, dibawa paksa ke kota, jadi hiburan manusia terpenjara. Kalau populasi orangutan Kalimantan ya, itu sekitar 46.000 sampai 59.000 individu seluruh Kalimantan ya. Kalau populasi yang orangutan Sumatera itu sekitar 5.000 sampai 7.000 individu. Nah, kalau yang Kalimantan menurut catatan itu populasinya berkurang sekitar 55% dalam 60 tahun terakhir. Dari sifat orangutan itu sendiri adalah mereka jarang sekali breeding atau berkembang biak ya. Mereka berkembang biak itu dalam kurun waktu 5-7 tahun sekali. Karena sifat naluri orangutan betina yang merawat, mengasuh anaknya itu sampai 7 tahun. Jadi cukup lama. Selama 7 tahun mengasuh anaknya, tidak punya anak kembali ya. Jadi dia tidak akan punya anak lagi sebelum anaknya disapi atau dilepas dari induknya. Masih adanya perdagangan ilegal orangutan gitu ya. Jadi ini mengurangi populasi karena misalnya bayi orangutan yang diperdagangkan secara ilegal di pasar gelap itu kan untuk mengambil bayi itu harus dibunuh induknya karena mereka hidup di atas pohon gitu ya, atau istilahnya arboreal gitu. Dan si anak ini atau si bayi orangutan itu sangat dekat dengan induknya, jadi harus dibunuh dulu induknya untuk mendapatkan anaknya. Artinya satu bayi orangutan diperdagangkan secara ilegal, misalnya di pasar gelap itu minimal satu betina dewasa yang mati gitu ya. Kerusakan habitat akibat pengalih fungsian lahan hutan menjadi lahan pertanian ya. Dengan mengalih fungsikan lahan hutan menjadi lahan pertanian ini tentu saja pertama orangutan akan kehilangan sumber makanan dia dari pepohonan yang ada di situ. Ya, karena makanan utama dari orangutan adalah buah-buahan ya, yang tumbuh di hutan. Kemudian selain buah-buahan, daun-daunan atau pucuk-pucuk daun yang ada di hutan itu merupakan sumber makanan bagi orangutan. Nah, apabila itu dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, tentu saja mereka tidak mungkin makan pohon kelapa sawit karena bukan makanan dia ya. Biasanya kan hutan-hutan itu akan dialihfungsikan menjadi
tanaman-tanaman produksi ya, apa kelapa sawit atau karet atau sebagainya, itu bukan makanan orangutan, mereka nggak doyan ya. Nah, itulah mereka kehilangan sumber makanan, kehilangan habitat, tempat tinggal, akhirnya mereka akan mati. Meski tubuhnya terbakar, namun orangutan ini tetap bergelantungan di atas pohon kelapa dan tidak juga turun dari pohon. Warga yang melihat kejadian ini panik karena takut orangutan ini mati. Terkait dengan kasus orangutan yang tidak sengaja terbakar ya, sebenarnya ini kan dalam rangka upaya orangutan itu ingin ditangkap gitu ya, supaya turun dari pohon karena sudah lama ingin ditangkap untuk dikembalikan ke dalam hutan gitu ya. Cuma memang karena ada karena ada proses alam, karena hanya diharapkan asapnya saja gitu ya, hanya untuk membuat orangutan bisa turun dan kemudian ditangkap, dipindahkan. Ada petikan api yang kemudian terbang dan mengenai bulu orangutan gitu. Tapi sebenarnya yang bisa dipelajari adalah kan kenapa orangutan sampai harus keluar ke kampung kan gitu ya. Yang sering orang jadi membahasakannya seperti berkonflik dengan manusia. Sebenarnya nggak betul-betul konflik ya. Dia masuk ke kampung. Asumsi saya sih sebenarnya bisa jadi gitu ya, karena tadi tempat habitatnya semakin sempit, ruang gerak dia sempit gitu ya. Bisa jadi di tempat sisa habitatnya yang sudah jauh banyak berkurang karena sebagian mungkin dikonversi untuk kepentingan lain, itu orangutan berkurang makannya, sehingga mereka jadi memasuki kawasan pemukiman gitu. Setiap orang dilarang untuk melukai, membunuh gitu ya, menyimpan, memperniagakan, mentransportasi gitu ya. Satwa dilindungi gitu ya, termasuk orangutan tentunya. Dia baik dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati, bagian tubuhnya misalnya ya, atau misalnya orang bicara tengkorak orangutan misalnya dijadikan hiasan yang diukir itu, ataupun derivatnya, turunannya, artinya bagian satwa dilindungi yang kemudian dijadikan campuran obat gitu ya, obat tradisional ya. Hobi manusia tuh aneh-aneh ya, kan? Yang biasanya hanya memelihara kucing, anjing, ini ada yang merasa bangga bisa melihara harimau, terus melihara orangutan ataupun hewan-hewan buas lainnya, itu ada satu kebanggaan ya. Ya itu kan artinya cara pandang hobi itu kan berbeda-beda. Nah, saya kira hobi yang seperti itu yang harusnya sudah mulai dikurangi ya. Melihara satwa liar itu tidak pantasnya di rumah. Konsep menyayangi satwa ya, mungkin ada yang bilang saya suka satwa, saya sayang gitu. Tapi cara yang dipilih adalah salah gitu ya, dengan menjadikan satwa itu sebagai peliharaan kan gitu. Harusnya sayang yang betul, peduli yang betul itu, biarkan dia hidup di hutan, di habitatnya itu untuk menjalankan fungsi ekologi tadi gitu. Blok, turun kagus. Turun. Kurang angin ke pompa kita. Mereka akan merasa nyaman apabila mereka di hutan membuat sarang di atas pohon itu. Nah, ternyata di Ragunan orangutan sudah bisa membuat sarang sendiri di tempat kandang seperti ini. Nah, ini artinya enclosure yang kita buat ini sudah dianggap nyaman oleh orangutan, dan mereka naluri insting liarnya sudah mulai kembali ada ya. Dan itu apabila nanti suatu saat kita lepas ke hutan, mereka bisa survive. Turunlah. Kita melihat anak, yang lain cari anak.
Ya, masyarakat sangat bisa membantu ya untuk melestarikan konservasi orangutan yang ada di di alam gitu ya. Pertama, dia juga bisa membantu lembaga-lembaga yang bekerja untuk konservasi orangutan gitu ya, baik sebagai volunteer, sebagai memberikan donasi gitu untuk kegiatan konservasi orangutan. Yang kedua, masyarakat juga bisa membantu dalam penerapan kesehariannya gitu ya. Kan kalau kita membudayakan hidup hemat kertas, kita kan ini kan juga bisa artinya mengurangi penggunaan kayu yang ditebang untuk kertas gitu ya, untuk tisu gitu kan. Yang kedua, pengamatan listrik dan juga air gitu ya, karena yang pada akhirnya bisa juga berdampak pada pengurangan luasan hutan gitu ya, karena dan itu yang menurut saya bisa dilakukan. Dan yang juga penting adalah yaitu tadi, jadi kalau paham ya ajak yang lain juga untuk paham. Pertama, jangan memburu ya. Memburu itu kan masih dianggap sebagai hobi, itu jangan dilakukan ya. Yang kedua ya, jangan tebang hutan lah. Hutan itu adalah rumah dan sumber makanan bagi orang hutan. Yang ketiga, lindungi mereka, dilindungi. Biarkan mereka hidup di habitat asli, di hutan. Itu adalah rumah yang terbaik bagi orang hutan. Nah, apabila mereka sudah berada di kebun binatang ya, usahakan mereka bisa kembang biak ya, perlakukan orang hutan ini dengan sebaik mungkin ya, supaya mereka tetap lestari. Di sini Indonesia, hutannya hilang, bencana datang, penguasa awasi dia, mafia kayu tak tahu malu. Oh yeah yeah. Amerika, kurangi emisi gasmu. Jerman juga hentikan agrokimia. Jepang, Cina harusnya jaga Asia. Kita semua telah overkonsumsi. Selamatkan diri kita dari diri kita sendiri.